Dalam kasus seperti ini mungkin ranahnya bukan miskomunikasi ya, memang ini ranahnya kriminal ya, jadi ranahnya kriminal. Memang ada hal yang janggal ya, salah satunya adanya tindakan-tindakan yang tanpa pendampingan. Pasien biasanya juga masuk ke polianestesi akan ditemani minimal satu orang pendamping. Ini menurut saya sudah di level comfort ya, mungkin kita di RSUD SLG selalu upayakan ini. Jadi meskipun operasinya 4-5 jam, pasien kerasanya 5 menit. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Podcorn, Podcast Corner RSUD SLG. Kali ini bersama dengan saya Dr. Risa yang akan menemani Sobat Sehat selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai berita yang sedang ramai diperbincangkan dan membuat profesi anestesi ini cukup disorot ya oleh publik. Mungkin Sobat Sehat sekalian juga sudah tahu berita yang viral akhir-akhir ini, yaitu mengenai salah satu oknum dokter PPDS yang melakukan pelecehan terhadap keluarga pasien. Nah, tentunya akibat ulah oknum tersebut banyak sekali ya dampak negatif yang ditimbulkan. Di antaranya yang pasti adanya trauma mendalam terhadap korban dan juga keluarga korban. Nah, yang lainnya adalah adanya pandangan negatif atau pandangan buruk dari masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter, terutama dokter anestesi, terhadap instansi dan juga rumah sakit terkait ya Sobat Sehat. Nah, dampaknya sangat banyak sekali ya Sobat Sehat. Maka di kesempatan podcast kali ini kita akan meluruskan beberapa poin sampai sejauh mana sih tindakan atau prosedur yang boleh dilakukan dokter spesialis anestesi kepada pasien. Nah, tujuannya untuk mengedukasi kita tenaga kesehatan dan juga masyarakat agar lebih tahu apa-apa saja prosedur dan tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis anestesi, dan juga semoga kedepannya tidak terulang lagi kejadian serupa ya Sobat Sehat. Nah, pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang hebat ya Sobat Sehat, yang tentunya beliau ini juga konsulen yang sangat kami kagumi, dan yang pasti beliau ini sudah sangat profesional Sobat Sehat di bidangnya. Mari kita langsung sapa saja Dr. Windy, spesialis anestesi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya dokter Baik. hari ini? Baik ya dokter ya. Mungkin sebelum kita masuk ke podcast ini ya dokter ya, mungkin dokter boleh memperkenalkan diri dokter terlebih dahulu ya dok ya. Jadi saya Windy Ariwijaya, saya dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah SLG Kediri sudah sejak rumah sakit ini berdiri. Jadi sudah sekitar 6 tahun lebih lah ya. Sudah lama ya dok ya berarti. Sudah ya. Kalau lulus sendiri sudah mulai 2017 berarti sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Tapi di SLG sejak berdiri jadi sekitar 6 tahun lebih lah. Ya. Sudah sangat banyak pengalamannya ya dok ya berarti ya dok ya. Ya sudah agak lama, sudah lama lah. Jadi dok, sebelum menuju ke topik yang lebih berat ini ya dok boleh nggak sih dokter menceritakan perjalanan karir dokter dari menjadi dokter umum hingga menjadi dokter anestesi sampai sekarang ini dokter? Iya, jadi memang kebetulan saya lahir dan besar di Kediri. Jadi saya lahir di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kemudian menempuh SD di Desa Tawang, di SD Tawang 1. Kemudian SMP saya belajar di SMP 1 Kediri, di kota ya. Sekarang udah istilahnya mungkin SLTP ya mungkin. Dulu SMP Mas ya. SLTP. Nah, kemudian lanjut di SMA 2 Kediri, lulus tahun 2003.
kemudian menempuh dokter umum di FK Universitas Airlangga dari tahun 2003 sampai 2009. Nah, setelah 2009 lulus, saya sempat mengabdi di Papua Barat. Di Papua, ya, Dok? di Manokwari. Berapa lama, Dokter? Waktu itu ada PTT sangat terpencil. Sebenarnya sih tugasnya 6 bulan, cuman saya perpanjang sampai 1 tahun. Kemudian saya juga setelah 1 tahun itu saya sempat bekerja di klinik swasta di sana. Mungkin totalnya hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun di sana. Kemudian pulang untuk mendaftar spesialis anestesi. Jadi sepertinya ada yang menarik ya, Dok ya, dari Papua sampai perpanjang ini loh, Dok. Ya, jadi memang waktu itu sebenarnya saya sambil menunggu PTT sempat bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kediri. Kemudian ada pendaftaran untuk PTT karena pengen agak jauh lah ya, dan pengen suasana lain, kita pilih ke Papua. Gitu. Oke, Dokter. Nah, Dokter, mungkin boleh diceritakan nggak sih, Dok, kenapa dulu itu memilih anestesi dibanding prodi-prodi yang lain? Pasti ada yang menarik ya, Dok ya, dari anestesi ini. Betul. Dok. Jadi waktu itu sebenarnya ini agak bersambung dari cerita tadi. 2010 itu saya sudah aktif di Kabupaten Manokwari. Terus di sana memang daerahnya sangat terpencil ya. Jadi 4 jam dari kota, dan memang tidak ada listrik, tidak ada air ya. Maksudnya air dalam bentuk PDAM lah ya. Aksesnya sulit ya. Nah, berarti di sana kebetulan ketemu dengan teman. Jadi teman saya itu Dr. Rudi namanya. Dr. Rudi itu lulusan dari FK Atmajaya. Nah, kita juga sering melakukan kegiatan sosial lah. Salah satunya waktu itu ada banjir bandang di Teluk Wondama. Itu ada evakuasi banyak sekali. Mungkin hampir ratusan atau ribuan ya. Itu dievakuasi ke kami karena ada banjir bandang dan longsor. Nah, kami aktif di situ, kemudian berinteraksi dengan beberapa dokter spesialis, kemudian dengan Dokter Rudi. Itu akhirnya kita itu akhirnya berpikir ya, sebenarnya kita proses mencari pengen sekolah apa gitu. Nah, akhirnya karena beberapa dokter anestesi itu terlibat dalam kegiatan tersebut, akhirnya kita ada ketertarikan. Dan memang anestesi ini ternyata skopnya lebar banget. Jadi misalkan contohnya untuk evakuasi pasien dengan pesawat, helikopter gitu, hampir seluruh jasa evakuasi ke luar negeri kemanapun itu selalu melibatkan dokter anestesi. Nah, di bencana juga ternyata mereka aktif sekali. Jadi ada salah satu guru saya juga mengampu S2 kegawat daruratan di Universitas Airlangga. Ya, dari situ akhirnya mulai menemukan, jadi kita itu pengen jadi apa sih gitu. Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol, saya diterima di Universitas Airlangga, Dr. Rudi, kemudian sekolah anestesi di Filipina, kemudian adaptasi di Udayana. Kita lulusnya hampir sama. Jadi akhirnya jadi dari sahabat akhirnya kita lulus sebagai anestesi yang sama-sama gitu. Sekolahnya LDR tapi ya, Dok ya. Sekolahnya beda negara. Ya, beda negara. Tapi kita waktu itu memang yaudahlah kita cari dimanapun, yang penting kita nantinya bisa mengabdi lah gitu. Berarti ranahnya anestesi ini luas ya, Dok ya, nggak cuma sebatas di ruang operasi ya, Dok ya. Betul. Jadi anestesi ini dokter spesialis yang sebenarnya jarang diketahui pasien ya, karena kami jarang sekali dokter anestesi yang misalkan buka praktek klinik gitu. Memang akhir-akhir ini kami bidang kami memang ada beberapa yang memungkinkan kami untuk praktek klinik, seperti
klinik nyeri misalkan. Beberapa dari senior kami memulai untuk melakukan praktek klinik nyeri. Nah, untuk anestesi ini memang lebar sekali. Jadi kalau di skop rumah sakit, dia itu akan bekerja mulai dari UGD. Biasanya ada ruang resusitasi. Iya, betul dok. Ruang resusitasi itu adalah ruang yang paling gawat lah di UGD. Itu biasanya pasien yang tidak sadar, hemodinamik tidak stabil, kemudian butuh alat bantu nafas. Itu biasanya kami kerjakan. Salah satu contohnya yang paling sibuk ya waktu COVID. Oh iya Jadi dok, kemarin. pasien biasanya datang sudah sesak, kami harus pasang ventilator, mulai UGD, kemudian di ICU. Betul dok. Biasanya dokter kepala ICU atau penanggung jawabnya dokter anestesi. Kemudian kami juga bekerja di ruang operasi. Di ruang operasi itu biasanya yang dikenal pasien adalah dokter bedahnya. Betul ya, dokter. Karena biasanya sebelum proses operasi dia sudah lama konsultasi. Nah, ketika operasi baru kita ketemu. Nah, di ruang operasi itu ada namanya perioperative care. Jadi sebelum operasi biasanya kami ketemu di poli dengan pasien, kemudian berdiskusi di situ tentang satu penyakit pasien, kemudian membahas operasinya, risikonya, dan penanganan setelah operasi. Nanti setelah operasi dokter anestesi juga tetap mengikuti, terutama di aspek nyeri. Kemudian kalau gawat masuk ke ICU, kami juga merawat. Banyak dokter anestesi yang di dunia ini yang pekerjaannya sangat extended ya. Contohnya kalau dokter tahu ada Apgar Score. Oh iya ya, dokter. Apgar Score itu scoring yang diberikan untuk bayi yang baru lahir. Iya, Itu dokter. ditemukan oleh Virginia Apgar. Dia seorang anestesi. Malah anestesi ya dok ya. Kemudian di MotoGP itu beberapa dokternya adalah dokter anestesi. Karena seringkali crash di sirkuit itu fatal sehingga harus pasang alat bantu nafas di situ, stabilisasi, dan kita harus transport ke fasilitas rumah sakit terdekat. Jadi memang agak banyak lah. Tapi intinya kami kebanyakan bekerja di level kegawatan yang mengancam nyawa, kemudian di ruang operasi dan nyeri. Baik dok, jadi dokter anestesi ini lingkup kerjanya sangat luas dan beresiko ya dok ya berarti ya? Betul. Karena menangani pasien-pasien kegawatan kan ya dok ya? Betul, jadi kalau orang, mungkin pasien-pasien yang paling dingerikan oleh orang awam itu biasanya masuk anestesi. Kesadaran menurun, kemudian pasien yang sesak banget, itu mungkin keluarga pasien nanti baru kenal dokter anestesi. Tapi untuk pasien yang lebih ringan biasanya jarang untuk ketemu kami. Baik, gitu. baik dokter. Dok, tadi kan dokter juga sudah cerita karena dulu pernah ke Papua, seperti itu ya dok ya. Dok boleh di-spill sedikit ya sih dok, apa saja yang pernah dokter raih selama perjalanan karir ini dok? Oh ya. Prestasinya mungkin Oh gitu ya, dok. ya. Jadi memang saya kebetulan waktu kuliah itu aktivis lah. Oh iya, Jadi aktif. betul. Jadi saya biasanya sampai adik kelas, kakak kelas kenal semua. Saya dulu aktif di PES mahasiswa, kemudian aktif di penelitian, kemudian juga aktif di ilmiah. Di PES mahasiswa saya dulu menjadi pimpinan redaksi buletin mahasiswa kedokteran UNER. Kemudian di bidang ilmiah saya dulu ikut mendirikan, saya salah satu pendiri dari jurnal ilmiah mahasiswa kedokteran Erlangga, namanya Juksta. Jadi nanti kalau dokter Foundernya ya dok founder, ya. Jadi kalau jenengan browsing itu edisi 1 itu saya dan 2 orang teman saya, Dr. Rizal, Dr. Andri, itu yang merintis. Nah, sampai sekarang masih survive dan makin aktif. Masih berjalan ya dok Masih ya berarti berjalan. dokter? Sekarang malah saya lihat editor chiefnya itu Pak Dekan. Kemudian editor lain ada dari Afrika Selatan, dari mana, yaitu ya salah satu yang masih survive yang kita kerjakan dulu.
Kalau di bidang ilmiah sebenarnya saya karena aktif lomba ya, jadi banyak lah yang menang-menang itu banyak. Oh, Di Undip menang, di UNJ menang, banyak di mana. mungkin boleh di-spill dok salah satu yang paling berkesan untuk dokter dok, karya ilmiahnya Oh ya, yang paling dokter yang ingat ini, paling berkesan itu saya mendapatkan medali emas waktu itu di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2006. Waktu itu mungkin kami karena bertiga ya, itu salah satu peraih medali emas pertama dari FK UNER. Biasanya dari fakultas-fakultas lain ada memang. Untuk yang emas dari FK UNER setahu saya ya salah satu yang paling awal kami. Saya mengerjakan dengan Dr. Ahmad Fahrizal, itu sekarang bekerja di Samarinda. Kemudian satu lagi Prof. Ferry sekarang menjadi guru besar keperawatan di FK UNER. Mungkin sekarang dulu FK UNER itu ada kedokteran dan keperawatan. Sekarang untuk keperawatan memang sudah menjadi fakultas tersendiri. Tapi itu mungkin yang paling berkesan karena ya ribuan pesertanya ribuan. Oh, dok, sulit nggak sih dok bagi waktunya karena kan sekolah kedokteran sendiri juga sudah padat ya dok ya jadwalnya. Kok bisa mengikuti sebagai aktivis mahasiswa dan bikin karya-karya ilmiah ini dok? Ya, jadi mungkin pengaruh pergaulan ya. Jadi kebetulan ya sebenarnya bukan hanya ilmiah aja, saya juga aktif dulu futsal ya. Jadi ikut tim futsalnya fakultas dan lain sebagainya. Intinya biasanya saya sih pagi kuliah, siang menjadi aktivis, sore olahraga, malamnya baru belajar. Penuh ya dok ya? Betul. Jadi kalau dulu setiap hari rapat sama PD3, kemudian kadang juga dipanggil ke rektorat, ngurus-ngurus organisasinya, yang penting kita bisa bagi waktu aja lah gitu. Betul. Baik dok, kembali lagi ke topik peran anestesi ya dok ya. Jadi mungkin bisa memberitahu sobat sehat ya dok ya, peran anestesiolog atau dokter anestesi itu apa sih dok terhadap pasien, dan juga mungkin bisa dijelaskan dok mengenai perawatan-perawatan apa saja yang perlu dilakukan sebelum pasien itu menjalani operasi, dokter? Iya, jadi anestesi kalau dalam tataran operasi itu kita bekerja di perioperatif care. Perioperatif care itu meliputi preoperasi, kemudian durante operasi dan setelah operasi. Preoperatif itu bagaimana? Jadi pasien itu biasanya datang di UGD atau di ruangan itu kondisinya kadang tidak semuanya baik. Jadi ada kondisinya yang jelek sekali, kemudian ada kondisinya yang ya sedang-sedang lah. Nah, salah satu yang menentukan mortalitas pasien yaitu kematian, kemudian penyulit selama operasi itu adalah persiapan di preoperatif ini. Jadi kita selalu punya prinsip satu, kalau pasien optimal mungkin tidak ada masalah. Kalau pasien belum optimal, kita harus semaksimal mungkin mengoptimalkan kondisi pasien. Kemudian kita juga melakukan buying time namanya. Jadi memang kenapa sih kadang persiapan operasi butuh waktu lama. Kadang kita harus koreksi gula darah pasien bekerja sama misalkan dengan penyakit dalam. Kemudian pasiennya kekurangan cairan, tensinya rendah, anestesi harus memperbaiki. Sampai di level kita harus menentukan kapan pasien itu layak operasi. Mungkin tidak 100% normal, tapi pasien itu harus layak operasi. Nah, sebenarnya di sini adalah poin terpenting dari pekerjaan anestesi. Jadi poin terpentingnya itu adalah melakukan asesmen risiko, kemudian memilih metode yang pas. Karena apa? Keselamatan pasien itu di sini sebenarnya, bukan waktu kita membius. Tanpa persiapan, kemudian pengelolaan, perencanaan, pasien ini dibius akan berisiko tinggi. Nah, seperti itu. Nah, di perioperatif nanti setelah persiapan, kemudian kita durante operasi, pada waktu operasi itu anestesi bertugas menjaga pasien agar selamat dan nyaman.
paling dasar itu selamat, Dan nyaman. level paling tingginya nyaman. Ya, memang kadang bisa kita selamat aja bisa, tapi pasien tidak nyaman buat apa kan kayak gitu. Betul, Dok. Tapi dua hal ini harus kita pegang. Karena apa? Ketika operasi kita bekerja dengan tim. Jadi tidak ada Superman sebenarnya. Yang ada itu super tim. Betul, dokter. Jadi dokter bedahnya yang hebat ya, dia akan sibuk melakukan tindakan operasi. Anestesi memastikan satu, pasiennya sudah cukup terbius, artinya dia tidur kalau memang dia general anestesi, atau kalau regional dan peripheral nerve block pastikan dia tidak nyeri. Betul, Nah, dokter. selama operasi seringkali tensi pasien, kemudian kondisi pasien itu naik turun. Iya, Misalkan pasien datang dengan kecelakaan perdarahan di perut. Ketika dokter bedahnya membuka, biasanya darah akan keluar. Anestesi itu bertugas mengganti cairannya, kemudian mengganti darah yang keluar, agar apa? Tensinya stabil. Nah, hal ini perlu kerjasama antara dokter bedah dan anestesi. Biasanya kita komunikasi teruslah selama operasi. Di situ juga ada asisten anestesi, kemudian asisten operasi. Kita koordinasi. Misalkan gini, kita harus lihat dulu, misalkan perdarahan 1000, berarti kita harus ganti dengan elektrolit, kemudian koloid dan darah yang bisa menggantikan 1000 cc darah pasien. Agar apa? Agar setelah operasi pasiennya bangun, kemudian nyaman dan kondisinya jauh lebih baik gitu. Jadi operasi itu juga proses perbaikan kondisi. Kemudian setelah operasi nanti kita biasanya bagi, Dok. Apakah pasien itu layak kembali ke ruang perawatan biasa atau ke ICU. Di ICU banyak, misalkan pasien perforasi gaster. Pasien perforasi gaster itu setiap jamnya itu mortalitasnya, angka kematiannya akan tinggi. Jadi biasanya kita di persiapan itu kita kejar-kejaran harus cepat operasi. Biasanya 1-2 jam operasi dia. Langsung ya, Dok? Langsung, berarti? karena makin lama itu lambung itu kan mengandung HCl ya. Iya, Dok. Dia akan merusak dia, terjadi saponifikasi dan lain sebagainya. Nah, setelah operasi, kita lakukan operasi. Di operasi pun gitu, pasien perforasi gaster yang lambungnya lubang itu seringkali tidak stabil. Kita harus pakai, kadang cairannya harus cukup, kemudian pakai penguat jantung. Kemudian pasien itu kadang juga karena kondisi kurang baik dia sudah sesak. Kemudian operasinya gede juga. Karena itu setelah operasi biasanya kita masukkan ke ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu kita biasanya kadang perlu pasang ventilator. Perawatannya lebih intensif jadi ya, Dok? Betul. Nah, itu kita juga tetap harus rawat lagi. Nah, jadi dokter anestesi itu harus melakukan dalam kaitannya operasi, melakukan perioperatif. Pembiusan itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan dokter anestesi dalam operasi. Berarti sangat banyak sekali ya, Dok ya yang Ya. dikerjakan oleh dokter anestesi Ya, ini. banyak. Tidak cuma sebatas di ruang operasinya, namun dari Betul. sebelum hingga sesudah operasi tetap berhubungan dengan dokter anestesinya Betul, ya. betul. Nah, begitu Sobat Sehat. Mungkin Sobat Sehat yang punya keluarga yang mau operasi atau pernah operasi, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak langsung dioperasi? Kenapa sih kok lama? Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Windy ya, Sobat Sehat. Banyak sekali tahapannya sebelum operasi itu dan sesudah operasi yang harus dilakukan. Nah, Dok, menyinggung topik yang awal tadi saya bahas, Dok. Bagaimana sih, Dok, cara keluarga atau pendamping pasien ini tahu atau bagaimana membuat mereka-mereka ini percaya bahwa prosedur anestesi yang dilakukan itu Ya. merupakan prosedur yang resmi dan juga aman bagi pasien, Dok? Betul. Jadi ini merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh pasien. Jadi ada dalam pekerjaan itu memang harus ada check and balance ya. Jadi pekerjaan siapapun harus ada yang melakukan konfirmasi dan pengecekan. Kalau dokter anestesi biasanya ketemu pasien, kalau pasien itu di fase sebelum operasi, biasanya di persiapan, misalkan di poli. Biasanya di SLG kita ketemu di poli anestesi,
Kemudian kita biasanya lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu di situ kita akan diskusi, Dok. Diskusi itu satu, tindakan operasinya, kemudian dua, asesmen dari anestesi. Kita itu punya physical status. Physical status menurut American Society of Anesthesiologists itu kita bagi 4. Risiko ringan, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. PS 1 sampai 4. Nah, itu kita biasanya di situ berdiskusi persiapan pasien, kemudian nanti waktu pembiusan itu seperti apa, dan perawatan setelahnya. Nah, prosedur itu sebenarnya kita bahas di pertemuan itu. Nah, untuk menjaga objektivitas ya, jadi untuk menjaga objektivitas itu biasanya kami dari rumah sakit itu ada dokter anestesi, kemudian ada perawat poli anestesi. Saya tidak pasti selalu bekerja dengan perawat poli anestesi. Kemudian pasien biasanya juga masuk ke poli anestesi akan ditemani minimal 1 orang pendamping. Baik, dokter. Nah, di situ bila ada diskusi kita yang kurang jelas, biasanya kita meminta feedback. Jadi, Bu, Pak, ada enggak pertanyaan dari semua yang saya jelaskan? Nah, jumlah orang yang kita lakukan diskusi ini akan bisa berubah ketika pasien itu case-nya makin rumit dan risikonya makin tinggi. Betul. Biasanya enggak satu pendamping. Biasanya nambah ya, Dok. Betul. Biasanya seluruh keluarga pasien yang nganter kita suruh masuk. Biar sekalian ya, Dok ya. Biar sekalian untuk menghindari miskomunikasi. Betul. Terus nanti memang di lembar persetujuan operasi itu yang tanda tangan selain pasien ada saksi 1 dan 2. Itu dari pendamping pasien. Nah, menurut saya itu adalah metode check and balance yang paling baik. Jadi ada pihak dari keluarga, ada pihak rumah sakit, dan di situ ada proses diskusi. Jadi prosedur itu sebenarnya jelas. Kalau misalkan ada prosedur yang disampaikan oleh dokter ke pasien tanpa diketahui oleh yang lain, ada baiknya saya menyarankan kepada pasien untuk menanyakan misalkan ke perawat poli anestesi atau mendiskusikan dengan keluarga yang lain. Jadi keputusan itu rasanya untuk keputusan operasi tidak pernah bisa selesai antara dokter dan pasien saja. Harus ada saksi itu tadi, Dok. Betul, jadi keluarga itu harus tahu. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi semua prosedur yang akan dilakukan itu pasti sudah dijelaskan di awal ya, Dok ya. Betul. Dan proses pembiusannya bagaimana, pemeriksaan yang diperlukan lain-lain. Jadi semuanya pasti sudah dijelaskan ya, Dok ya. Betul. Di awal, dan juga akan ada saksi atau pendamping dari pasien ya, Dok ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada dokter yang membicarakan itu dengan pasien sendiri tanpa konfirmasi dari keluarga juga ya, Dok ya. Tidak mungkin. Memang ada satu atau 2 kejadian, misalkan pasien perdarahan setelah melahirkan dirujuk dari vaskes lain, perdarahannya banyak, pasiennya tidak sadar. Itu memang kadang kita tidak bisa ngobrol sama pasien, tapi tidak mungkin kita tidak ngobrol sama keluarga pasien. Betul. Kita tidak berani, Dok. Kita tidak berani. Nah, dalam case seperti ini biasanya minimal ya, misalkan ada pasien kecelakaan berat yang butuh, ini mungkin case-nya bukan operasi ya, misalnya case-nya butuh ventilator, pasang alat bantu nafas, itu kita selalu akan berusaha menghubungi keluarga pasien, by phone atau apapun, agar keluarga itu tahu. Kalau tidak ada, memang kadang didampingi misalkan aparat penegak hukum, kita diskusi dulu. Jadi keputusan-keputusan ini seperti ini itu tidak pernah cuma satu pihak lah. Nah, jadi kalau ada komunikasi yang cuman antara dokter dan pasien, mungkin perlu komunikasi lagi dengan pihak-pihak lain. Saran saya sih seperti itu. Jadi tidak pernah berdiri sendiri ya, Dok ya, untuk konfirmasi ini itu. Jadi pasti selalu ada pendamping atau keluarga pasien ya, Dok ya. Jadi mungkin untuk sobat sehat sekalian yang
memerlukan prosedur anestesi ketika mau operasi atau kondisi-kondisi lain. Nah, dokternya pasti menjelaskan kepada pasien dan juga keluarga atau pendamping. Nah, jadi pasti sudah ada saksi-saksi di sekitar dan tidak mungkin untuk menghindari miskomunikasi ya Sobat Sehat ya. Ya, betul. Nah, gini Dok, menyinggung lagi kasus salah satu oknum dokter PPDS anestesi yang tadi sedang hangat diperbincangkan itu, bagaimana pendapat dokter sebagai sejawat anestesiologi dokter? Ya, jadi memang ini saya lihat akhir-akhir ini menjadi tantangan ya. Tantangan itu karena begini, memang secara profesi dokter ini rentan terhadap miskomunikasi ya. Dalam kasus seperti ini mungkin ranahnya bukan miskomunikasi ya, memang ini ranahnya kriminal ya, jadi ranahnya kriminal. Tapi intinya profesi dokter ini memang begitu ketatnya sehingga kita dalam perjalanan profesi ini selalu terikat dengan etika, dengan etika. Jadi misalkan Dokter Risa atau saya mau lulus dulu ya Dok ya, selalu ada sumpah dokter. Betul, karena dokter. Kita memang kadang perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak lazim dikerjakan oleh masyarakat umum sehari-hari. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau saya lihat akhir-akhir ini sebenarnya bukan hanya dokter anestesi ya, tantangannya di semua dokter. Betul. Ada dokter spesialis lainnya, ada dokter umum. Yang perlu kita tekankan adalah kita harus memperbaiki banyak hal. Tapi hubungan pasien dan dokter itu sebenarnya harus ada 3 aspek Dok. Satu aspek perlindungan, kemudian aspek kepercayaan, kemudian aspek etika itu tadi. Ya, jadi kita harus menjaga 3 hal ini dalam hubungan dokter dan pasien. Nah, dalam case yang ini memang kalau tidak salah PPDS anestesiologi. Iya, dokter. Jadi ini adalah dokter yang sebenarnya belum menjadi dokter anestesi, masih semester 2 dokter. Ya, dalam proses pendidikan. Nah, kalau saya cermati dalam kasus ini memang ada hal yang janggal ya. Salah satunya adanya tindakan-tindakan yang tanpa pendampingan. Betul, Dok. Nah, jadi memang tindakan operasi kadang keluarga tidak bisa masuk. Ya. Tapi di situ selalu ada perawat bedah, perawat sirkuler, perawat anestesi. Artinya tidak pernah pekerjaan ini itu cuman 2 orang Dok. Betul. Jadi kalau ada 2 orang ini memang kita agak aneh ya. Dan itu rentan. Rentan itu artinya gini. Misalkan dokter anestesi melakukan hal yang benar ya, misalkan saya gitu, melakukan hal yang benar. Tapi kalau cuma 2 orang itu nanti bisa menimbulkan masalah gitu. Betul, dokter. Atau kecurigaan. Jadi memang ada baiknya prosedur-prosedur ini kita lakukan sesuai SOP. Jadi ada pasien, ada dokter anestesi, ada asisten anestesi, ada asisten bedah, dokter bedah, dan ada sirkuler. Jadi memang tindakan ini tidak boleh 2 orang Dok. Baik, dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang saya lihat untuk kasus ini sudah bagus ya. Jadi saya lihat penanganannya bukan hanya dari satu pihak. Jadi ada aparat penegak hukum, kemudian ada Kemenkumham juga ikut. Dokter. Kemudian dari fakultas kedokteran setempat melakukan tindakan-tindakan. Kita berharap sih tidak ada lagi lah. Iya, ya. dokter. Karena mungkin ini satu dari sekian yang mencoreng lah. Jadi karena 1-2 orang jadi semuanya tercoreng. Kami sih berharap mungkin ya proses seleksi kemudian proses pendidikannya nantinya akan ada penyesuaian lagi.
Jadi mungkin lebih diperketat lagi Lebih ya dok ya diperketat, untuk ya. sistemnya, dan juga mungkin untuk sobat sehat yang sedang berada di rumah sakit atau instansi kesehatan yang lain, mungkin kalau memang butuh prosedur atau tindakan medis, kalau memang hanya berdua dengan tenaga kesehatannya, mungkin bisa minta keluarganya atau pendampingnya untuk mendampingi, atau mungkin minta perawat yang lain juga untuk mendampingi. Jadi tidak hanya 2 orang agar tidak menimbulkan kecurigaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Betul. Nah, kemudian dok, saya ingin bertanya ini dok, proses pembiusan atau proses anestesi, tindakan anestesi di RSUD SLG ini bagaimana sih dok prosesnya yang bisa menjamin pasien itu aman dan nyaman? Karena tadi sempat disinggung ya dok ya, Betul. yang utama itu adalah membuat pasien aman dan nyaman ya dok. Betul. Ya. Jadi kita memang di RSUD SLG ini berusaha untuk mengerjakan semuanya sesuai SOP. Salah satunya adalah kita melakukan tindakan perioperatif secara penuh. Kita punya polianestesi dok. Jadi yang seperti yang saya ceritakan dulu, di situ kita bisa diskusi. Kemudian biasanya untuk kasus yang emergensi pun kita biasanya membuka ruang untuk diskusi. Jadi pasien datang misalkan emergensi dari UGD, harus saat itu juga datang. Itu ada namanya fase sign in. Fase sign in itu fase sebelum pasien masuk ke tindakan operasi. Pasiennya masih sadar lah, kalau memang beliau masih sadar, itu kita biasanya lakukan asesmen di situ dok. Bisa di ruang premedikasi misalkan, itu kita lakukan asesmen. Kemudian setelah itu kita diskusikan dengan keluarga. Jadi proses ini kita tidak pernah bisa jalan sendiri. Kemudian untuk masukkan pasien, biasanya kita ada tenaga perawat anestesi dan perawat bedah. Beliau ini akan mempersiapkan pasien dulu. Pasien siap, baru dokter anestesi melakukan pembiusan. Kemudian dokter bedah akan datang untuk melakukan operasi. Setelah operasi pun gitu. Jadi setelah operasi pasien kita bangunkan. Jadi anestesi ini bukan hanya membuat pasien tidur, loh. Jadi harus bangun kembali. Betul, dokter. Ya, jadi tantangannya berat. Bayangkan ya, pasien bangun dan kita harus pasien tidur harus kita bangunkan. Jadi setelah operasi harus bangunkan dan harus baik. Nah, di ruang pulih sadar itu juga kita tidak pernah sendiri. Selalu di ruang recovery room RR itu selalu ada beberapa perawat anestesi. Perawat anestesinya juga tidak satu. Jadi selalu kita jaga minimal 2. Ini untuk apa? Untuk satu, pasiennya aman. Yang kedua, pasiennya nyaman. Jadi harapan kami dengan prosedur-prosedur seperti ini, itu kita ada check and balance tadi itu. Betul. Ya, termasuk kita melakukan upaya-upaya banyak dok. Salah satunya di ruang premedikasi kita baru uji coba untuk memberikan konseling. Ternyata pasien sebelum masuk ruang operasi itu adalah fase paling tegang dok. Karena apa dok? Saya sih bisa membayangkan ya. Saya bisa membayangkan. Jadi memang mungkin di poli itu kita ketemu. Tapi sebelum kita dioperasi, saya yakin tegangnya paling tinggi lah. Kita sedang melakukan penelitian kecil-kecilan dok. Itu contohnya gini. Ya, misalkan kita di wahana bungee jumping lah ya. Nah, memang lihat, oh santai. Begitu tali harness semua diikatkan, kita mau didorong, itu detak jantung kita pasti paling tinggi. Sama dengan pasien operasi. Betul. Nah, kita sekarang juga sedang melakukan penelitian kecil-kecilan. Bagaimana kalau di fase premedikasi ini, di sign in lah, itu kita melakukan edukasi. Agar apa sih yang mengganjal di pasien? Yang bikin deg-degan bikin gitu deg-degan. Dok ya. Kita pengen tahu dok, dan kita pengen menyelesaikan. Jadi ketika pasien masuk ke ruang operasi, pasien itu tidak tegang. Ya itu salah satu upaya kita, bahwa pasien yang dibius itu selain aman juga nyaman. Jadi intinya agar mereka tidak merasa sendirian. Nah itu kita sedang upayakan. Jadi berarti memang untuk membuat seseorang nyaman ini perlu dibangun komunikasi dan diberikan perhatian ya dok ya. Betul. Jadi memang semuanya sama ya sobat sehat. Kalau misal mau membuat orang nyaman itu harus dibangun komunikasi dulu yang baik dan juga perhatian yang cukup. Ya. Nah
begitu sama prinsipnya dengan dokter dan pasien ya dok. Betul, ya. Baik, dokter mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi antasida ya dok ya. Ini merupakan sesi Anda tanya siap dijawab. Jadi kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen ya dok ya. Nanti akan dokter jawab ya dok ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, ini dari Bintang Maharani Suwono. Dok, kalau misal operasi SC, suami boleh nggak mendampingi masuk ke OK? Boleh nggak dok? Ya, ini sangat case by case dok. Case by case itu begini. Kita yang tadi saya singgung ya. Jadi dokter anestesi, kemudian dokter kandungan itu punya asesmen risiko masing-masing. Contohnya adalah dokter anestesi dia akan menentukan PSASA 1 sampai 4. Contohnya PSASA 4 itu gini. Pasien melahirkan kemudian terjadi solusio plasenta, detak jantung bayinya masih ada tapi DJJ-nya cuma 80 misalkan. Berarti turun ya dok ya? Betul, ini emergensi sekali. Nah, pada case seperti ini, karena juga biasanya ada perdarahan di perut, pada case seperti ini memang kita menimbang risk and benefit dok. Risk and benefit itu gini, kalau misalkan bapaknya masuk, itu antara risiko dan keuntungan bagi pasien itu gimana? Nah, kalau case yang saya ceritakan tadi solusio plasenta misalkan, itu kebanyakan pasiennya kesadarannya akan mulai turun dok. Kemudian kesadaran bayinya juga mulai turun. Itu kalau menurut saya lebih baik tidak. Karena apa? Nanti prosesnya jadi makin lama. Kemudian yang kedua, karena suami itu biasanya awam ya, maksudnya bukan profesi kedokteran atau tenaga kesehatan, kadang melihat perdarahan itu bisa menimbulkan masalah. Misalkan lihat darah banyak pingsan. Nah, itu kadang yang kita ukur dok. Untuk dokter kandungan biasanya juga punya pertimbangan lain. Misalkan pasien G5 misalkan. Sekarang masih banyak dok yang anaknya 5, 4 ini masih banyak. Dan operasi sebelumnya misalkan ada catatan pernah terjadi penyulit. Nah, atau bekas seksiosesarianya banyak. Mungkin dokter kandungan akan mempertimbangkan kira-kira boleh didampingi atau tidak. Nah, ini berbeda dengan misalkan pasien itu kita akses dengan PSASA 1, physical status ASA 1, kemudian dokter kandungannya juga merasa bahwa case ini mungkin tidak terlalu life threatening, tidak terlalu mengganggu keselamatan pasien, mungkin bisa. Jadi mungkin kita diskusikan. Nah, artinya apa? Artinya rentang apakah boleh sama tidak boleh ini lebar. Jadi nanti mungkin prosesnya perlu diskusi dengan dokter kandungan, dengan dokter anestesi, plus minusnya dok. Kalau memang risiko rendah mungkin bisa, kalau risikonya kita rasa nanti sangat tinggi atau tinggi mungkin lebih baik tidak. Karena sebenarnya goalnya adalah kalau case SC ya, iya dokter, keselamatan ibu, keselamatan bayi, kemudian kenyamanan ibu dan bayi. Nah, goalnya itu sebenarnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kita mungkin bisa jawab ya, bisa boleh, bisa boleh, enggak. Bisa tidak. Nah, tergantung risikonya. Baik, semoga terjawab ya Kak Bintang. Jadi kalau mau SC boleh ditemani suami atau tidak itu tergantung kondisi pasien saat itu ya. Jadi bisa boleh ditemani atau tidak juga ketika kondisinya memang tidak memungkinkan. Sama itu dok. Jadi mungkin kalau kita ini diskusikan yang boleh ya dok. Kalaupun boleh, itu biasanya kita harus mempertimbangkan sterilitas dok. Oh betul. Jadi ruang operasi itu adalah ruang steril. Jadi biasanya pada case yang boleh itu keluarga pasien harus memakai baju operasi, ya. Kemudian memakai masker, memakai penutup kepala. Karena apa? Karena memang ini adalah area yang harus benar-benar steril agar tidak terjadi infeksi pada ibu maupun pada bayi. Mungkin gitu. Berarti banyak pertimbangan ya dok ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari First PTN _ semua operasi yang sampai di bius total apakah memang selalu ada dokter anestesi atau operasi tertentu atau operasi besar saja? Mungkin bisa dijawab dokter. Ya, jadi dokter anestesi itu
biasanya akan membawai beberapa misalnya bisa 1 atau 2 ruang operasi, tapi dokter anestesi akan di situ, dok. Jadi dokter anestesi ini seperti yang saya singgung tadi ya. Jadi dia harus memastikan satu kondisi praoperasinya optimal. Nah, kalau dalam case ini kita memastikan pasien itu selama operasi aman. Jadi yang menjaga tensi pernapasan, nadi, kadar oksigen itu dokter anestesi selama operasi. Jadi dokter anestesi itu akan di situ mendampingi dan menjamin, termasuk nantinya mempersiapkan post operatif care-nya. Jadi dokter anestesi nanti mulai dari ibaratnya operasi kecil, pembersihan luka, kemudian pengambilan tumor, sampai operasi besar yang saya ceritakan tadi, misalkan operasi bedah lambung, ya, perforasi gaster, itu kita harus memastikan dan menjamin pasien itu aman. Jadi kita akan berada di situ, dok. Jadi dokter anestesi ini selalu standby ya, dok ya? Nah, itu yang memang tantangan yang agak berat ya buat anestesi. Jadi memang, dan itu 1 kali 24 jam. Nah, jadi, harus selalu siap ya, dok ya? Betul. Jadi memang kadang dokter anestesi itu sering tidak diketahui, dok. Nah, karena itu dulu saya ingat waktu COVID itu pernah di sampulnya majalah Time, itu saya masih simpan, itu sampulnya dokter anestesi. Dia bilang, majalah Time itu bilang gini, the quiet fixers. Jadi dokter anestesi itu memang quiet fixer, jadi orang yang dalam diamnya memperbaiki sesuatu lah, memfisiologiskan kalau dalam kedokterannya. Jadi betul. Memang kadang profesi ini agak tidak dikenal, tapi nanti kalau misalkan ada keluarga pasien yang punya pasien yang sangat gawat, kemudian harus masuk ICU, nah biasanya di situ baru tahu dokter anestesi. Jadi kalau yang memang yang mengancam nyawa baru nanti kontak saya ke dokter anestesi. Betul. Ya. Padahal pekerjaannya ini berat ya, dok ya, justru malah tidak terlihat. Iya, kadang tidak terlihat ya. Kadang tidak terlihat, jarang ya. Jadi Kak Firs PTN _ ini, jadi dokter anestesi itu selalu standby ya kalau operasinya memang membutuhkan pembiusan total atau pembiusan yang lain. Jadi kan perlu dijaga kondisi-kondisi tertentunya pasien ini ya, dok ya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Safira L2. Dok, apa pernah menemukan pasien yang nggak mempan sama obat bius? Lalu, apakah pasien dalam keadaan pengaruh alkohol boleh dibius? Nah, ini bagaimana dokter? Jawabannya, dokter. Jadi, obat bius itu punya rentang, dok. Punya rentang dosis. Salah satu, contohnya fentanyl. Fentanyl itu obat anti nyeri yang kuatnya itu 100 kali dari morfin. 100 kali dari morfin, dok. Di Amerika itu sering disalahgunakan sampai banyak yang meninggal misalkan. Nah, dokter anestesi ini rentangnya besar banget, dok. 2 sampai 200 mikrogram. Nah, kita ini pertanyaannya mempan atau enggak? Nah, itu memang kebutuhan setiap pasien itu nanti akan berbeda. Contohnya pasien dewasa muda dengan orang tua itu akan kebutuhannya akan berbeda, dok. Nah, kalau seperti kita mungkin di rentang dosis normal. Kalau orang tua kemudian mungkin yang berisiko tinggi, dosisnya itu harus kita adjust lagi sedikit lebih rendah. Mungkin di level dosis tapi lapisan bawah. Nah, beda lagi case-nya, misalkan pasien itu menjalani operasi kardiak, bedah jantung misalnya, koroner. Itu kadang kita melakukan induksi anestesi, proses pembiusan awal itu kita butuh dosis besar. Karena apa? Pasien ini tidak boleh nyeri sama sekali. Gitu. Dari 2 sampai 200 mikro mungkin kita ambil yang tinggi-tinggi. Nah, karena itu apakah ada yang tidak mempan? Kebanyakan mempan, tapi dosisnya ini akan berbeda-beda, dok. Kalau di anestesi itu namanya titrasi.
Jadi kita biasanya mulai dosis kecil, naik. Tinggi, ya, Dok, Nah, misalkan dosis A tidak cukup, maka kita harus memberikan dosis 1,5 A misalkan, sampai dia terbius. Jadi rata-rata pasien akan terbius, tapi dosisnya akan berbeda. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah pasien dalam keadaan pengaruh alkohol boleh dibius? Nah, ini case-nya bisa menarik ya. Misalkan pasien kecelakaan, kemudian dalam pengaruh alkohol cedera kepala. Iya, Dok. Kita biasanya melakukan asesmen kesadaran pasien, Dok. Pakai Glasgow Coma Scale. Nah, alkohol ini biasanya akan mempengaruhi penilaian kita. Biasanya kalau pasien cedera kepala, Glasgow Coma Scale itu makin rendah, makin jelek. Prognosisnya, kemungkinan sembuhnya makin sulit lah ya. Nah, alkohol ini membuat kita samar. Kalau pasien cedera kepala, mungkin kita bisa upayakan untuk dibius sedasi misalkan di ruang CT scan, kita lihat problemnya apa. Misalkan epidural hematum gitu. Boleh kita bius meskipun dalam pengaruh alkohol, kita boleh karena kita rushing the time. Jadi kita benar-benar ngejar waktu. Kalau dibiarkan nanti pengaruh EDH ini, epidural hematum, akan life threatening, kita bius tetap, Dok. Tapi misalkan ada kasus lain, misalkan sobekan di punggung tangan. Kita lihat memang panjang misalkan ya. Cuman punggung tangan ini kalau kita tidak patah, kemudian kita lihat misalnya panjangnya 20 cm lah, memang panjang, agak dalam. Tapi kalau kita lihat tidak ada perdarahannya minim, karena di sini tidak ada pembuluh darah besar, mungkin kita bisa tunda. Kita tunda sampai pengaruh alkoholnya agak hilang atau hilang. Karena apa? Antara risk dan benefit itu kita lebih untung kalau kita tunggu dulu. Karena apa? Kita bisa asesmen kesadaran pasien. Dan luka ini misalkan kita tunggu 1-2 jam tidak berbahaya. Nah, jadi ini kembali lagi bisa, tapi kasuistik. Kita selalu menghitungnya risk and benefit, untung ruginya, Dok. Mungkin seperti itu. Betul, berarti nggak ada ya, Dok, ya pasien yang nggak mempan sama obat bius, cuman dosisnya ya, Dok, ya? Betul, nggak ada. Jadi di pembiusan itu ada 3 obat, Dok. Obatnya itu obat sedatif, termasuk ada obat koinduksi, kemudian ada analgetik dan masker relaksan. Ketika 3 obat itu bekerja sama, hampir tidak ada yang tidak mempan. Tapi memang kadang kita membutuhkan dosis yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu, Dok. Oke, Dokter. Mungkin pertanyaannya masih ada lagi atau sudah habis ya? Kalau kita dibius pada saat operasi yang berjalan 2 jam lebih, tapi terasanya cuma 5 menit saja. Kenapa itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya ini yang kita harapkan, Dok. Jadi ini menurut saya sudah di level comfort ya. Mungkin kita di RSUD SLG selalu upayakan ini. Jadi meskipun operasinya 4-5 jam, pasien kerasanya 5 menit. Kita punya obat, Dok, obat anestesi itu yang punya efek anterograde amnesia. Jadi ketika obat masuk dia lupa yang depan-depan ini. Nanti yang dalam periode tertentu ya, periode masuk obat sampai operasi dia akan lupa, Dok. Nah, ini akan membawa kenyamanan buat pasien. Mungkin dokter kalau kita tanya, pengen enggak sih tahu merasa misalkan 4 jam dioperasi, pasti semua pasien enggak pengen. Dia pengennya taunya, oh saya tadi dibius, tiba-tiba sudah di ruang pulih sadar. Nah, itu level tertinggi dari anestesi adalah itu, Dok, kenyamanan, comfort. Ya, gitu. Berarti Kak Ahfaz mungkin sudah terjawab ya kenapa operasinya lama tapi terasanya cuma 5 menit itu tadi sudah dijawab ya oleh Dokter Windy. Nah, Dokter, mungkin sebelum ke sesi penutup ya, Dok, mungkin ada pesan yang bisa Dokter berikan untuk masyarakat dan juga mungkin tenaga kesehatan yang
mungkin masyarakat ini sudah trust issue dan Ya. juga berkaitan dengan etika dan empati terhadap pasien atau sejawatnya, dokter. Ya. Mungkin ada pesannya, dok. Ya, jadi pesan saya begini. Jadi memang sebenarnya dalam praktek pelayanan kedokteran itu sudah ada SOP atau aturan-aturan. Aturan-aturan tadi salah satunya yang saya jelaskan ya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak pantas lah. Kalau kami di RSUD SLG selalu berupaya bahwa kami berupaya agar tindakan kami sesuai SOP. Nah, kami juga berharap ada feedback. Jadi misalkan dalam penjelasan kami, kemudian dalam perjalanan perawatan oleh kami itu ada pertanyaan, kami membuka ruang diskusi, dokter. Baik. Jadi kami membuka ruang diskusi. Contohnya begini, minggu lalu kami berdiskusi dengan keluarga pasien. Jadi pasien itu sebenarnya adalah pasien biasa ya, untuk operasinya biasa. Patah tulang. Patah tulang itu biasa kami kerjakan, dok. Tapi dalam pemeriksaan kami sebelum operasi, itu kami menemukan kemampuan memompa jantungnya rendah sekali. Nah, di situ kami buka ruang diskusi, dok. Jadi yang kita undang hampir seluruh keluarga, kemudian pasien, kemudian kami pihak rumah sakit. Untuk apa sih? Untuk menemukan solusi. Nah, jadi kami tidak, harus A, harus B, enggak. Kami diskusikan. Goalnya cuma satu, agar pasien itu selamat, pasien itu nyaman selama menjalani perawatan di rumah sakit SLG. Mungkin seperti itu, dok. Baik, dokter, itu tadi Sobat Sehat pesan dari Dokter Windy ya untuk masyarakat dan mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang sedang bekerja atau mengenyam pendidikan. Nah, terima kasih banyak Dokter Windy atas sesi sharing kali ini ya, dok ya, yang sangat bermanfaat. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut, dan juga semoga dengan adanya podcast ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit terhadap profesi dokter, terutama dokter anestesi ya, dok ya, karena beritanya sedang hangat itu. Nah, jadi Sobat Sehat mengingatkan lagi bahwa tidak semua dokter ataupun tenaga kesehatan itu buta akan empati terhadap pasien. Masih sangat banyak dari kami yang sangat peduli terhadap kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan pasien.